Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, seluruh saudara-saudara kita semuanya, semoga dilancarkan rezekinya, semoga diberikan kesehatan, semoga dikabulkan semua hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita akan belajar bersama tentang najis. Najis. Saya ulang kembali, sebelum masuk ke najis ada perbedaan antara najis dengan hadas. Iki sudah berkali-kali tak ulang, apa bedanya hadas dengan najis. Intinya dua hal itu yang mengakibatkan ibadah manusia tidak sah jika ada hadas atau jika ada najis. Kalau hadas sesuatu yang menghalangi ibadah manusia, dan hadas ini tidak tampak, gak ketok, gak esok didelok, kecuali pelakunya sendiri, kecuali orang itu sendiri. Contoh ngentut itu hadas. Demek wong wedok yang bukan mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang melakukan perjalanan ihram. Kalau mahram seseorang yang dihormati. Artinya kalau menyentuh seseorang yang bukan mahram, maka termasuk hadas. Gak kelihatan kecuali diri kita sendiri, atau setelah bangun tidur kehilangan akal, itu termasuk hadas. Itu semuanya yang tidak bisa dilihat maka namanya hadas. Kalau najis itu tampak, ketok, kena telek, kena cipratani uyo, nah itu kelihatan, itu najis. Nah, biar kita bisa membedakan mana itu najis, mana itu hadas. Lo aku mari ngentut yo, oh najis kon, oh bukan, hadas. Wih, mari kedemek yo, oh najis, bukan, tapi hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang najis, faslun ay hadza fasal an-najasatu utawi beberapa macam najis. Iku salah satun, ada 3 macamnya. Jadi najis itu secara global, secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama iku mughalladhah, najis mughalladhah, yang biasa kita pahami dengan najis besar. Najis besar itu yang pertama. Yang kedua wa mukhaffafa, lan najis mukhaffafah, atau yang seringkali kita terjemahkan dengan najis ringan. Kemudian wa mutawassithah, ya, wa mutawassithah, dan najis mutawassit atau najis yang sedang. Nah, itu macam-macam najis, ada mutawassit, ada mughalladhah, ada mukhaffafah. Atau biasanya kalau diurutkan berdasarkan level, mukhaffafah, mutawassit, mughalladhah, dari ringan sampai ke berat, atau bisa dibalik dari berat ke ringan, mughalladhah, mutawassit, mukhaffafah. Oke, kita coba jelaskan bersama.
Yang pertama yaitu al-mughalladhah. Yang pertama itu al-mughalladhah utawi najis mughalladhah. Apa sih mughalladhah itu? Iku najasatul kalbi, najis yang bersumber dari asu atau anjing. Anjing kon bukan ya, iku ngelokno wong ndak boleh. Jadi sesuatu najis yang bersumber dari anjing itu semuanya najis mughalladhah. Apapun yang bersumber dari anjing, entah kotorannya, entah itu kencingnya atau ilernya, itu termasuk dalam kategori berat mughalladhah. Wal khinzir, lan celeng, babi atau babi hutan. Nah, jadi semua najis yang bersumber dari anjing dan babi ini masuk level berat mughalladhah. Jadi hati-hati, maka kita ini dianjurkan untuk tidak terlalu dekat-dekat dengan dua binatang ini. Itu secara syariat ya, secara syariat. Tapi secara secara sesama makhluk, bukan berarti kita ini membenci dua binatang itu, tidak. Secara syariat kita diminta untuk menjauhi, bukan berarti membenci. Jadi jangan ada ada rasa bahwa benci banget terhadap babi dan anjing itu. Wah, iki anjing ambek babi iki najis. Tadi ono rasa-rasa benci banget, jangan. Sesama makhluk tetap binatang itu sakjane ya perlu dihormati juga. Tapi cara menghormatinya pun ya beda-beda. Cara menghormatinya pun beda-beda. Kenapa? Ya karena kalau artinya sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu kan ada manfaatnya. Lah terus opo Mas manfaatnya babi ambek babi hutan ambek anjing itu? Kalau manfaatnya bukan tidak ada manfaatnya, tapi mungkin kita tidak tahu atau belum tahu apa manfaatnya dua binatang itu. Ya secara logis kalau memang tidak ada manfaat, apa pangeran gawe? Bukankah Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ya koyok nyamuk barang. Nyamuk. Oh ya nak manfaatnya. Apa manfaatnya ya? Ya ndak tahu. Mungkin kita belum sampai ke tahap itu, gak ngerti. Ya Allah yang lebih tahu lah apa kok gawe nyamuk. Sing ngoe dhewe ngerti kan, wah iki nyamuk gawe gak esok turu iki. Akhirnya dibasmi. Ya secara syariat ya boleh, silahkan. Syariatnya hanya kudu ngono. Nek gak dibasmi gak esok turu. Terus cacing termasuk corona. Ya, cicak corona kan ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya ndak tahu. Iya, mungkin kita belum sampai ke tahap itu, belum sampai mikirnya belum sampai ke tahap itu. Jadi gak ngerti. Terlepas dari corona itu alami, betul-betul penyakit atau perbuatan manusia, terlepas dari itu ya apa, apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah sedikit banyak pasti membawa manfaat. Kembali ke buku wa far'i ahadihima, atau sesuatu yang bersumber dari keduanya, itu juga masuk kategori najis mughalladhah. Misale
bersumber dari keduanya ku misale ono binatang sing sekirane terlahir dari dua keturunan itu, babi ambek celeng atau atau anak kloningan atau campuran iku sampai ke bawah ya apa tetap najis. Ya apa tetap najis. Karena sumbernya pun sudah najis. Anjing dan babi hutan. Tapi ono sing ngarani ngene. Babi itu ya salah satu hikmahnya kenapa Allah menciptakan babi ya karena dia itu sebenarnya diberikan tugas oleh Allah untuk menghilangkan sampah. Untuk menghilangkan sampah. Ya kalau nggak salah ya jenenge pendapat ya. Nggak ada salahnya. Tapi kalau dipikir ya bener ya wong anjane panganane babi ku sampah. Sampah. Terus anjing barang diciptakan oleh Allah tugasnya untuk bisa jadi menjaga atau menyelidiki sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh manusia. Ciuman atau apa ya boleh silahkan. Memang logikanya secara logis anjing itu sering dipakai untuk itu. Polisi. Oleh gak ngingu anjing? Ya boleh saja. Boleh saja. Tapi yo hati-hati. Artinya resikonya tinggi ngingu anjing itu. Resikonya sangat tinggi. Bahkan nek gak berpengalaman ya mendingan gak usah. Apa meneh koyo awake dhewe gak ro apa-apa, kok ngingu anjing. Buat apa juga? Resikonya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu kalau ngingu anjing. Terkecuali betul-betul paham banget tentang peranjingan. Nah, boleh nih. Tapi yang pasti seorang muslim itu ketika memelihara anjing setidaknya pahalanya akan berkurang tiap harinya. Dan malaikat tidak akan mau mendekati. Ya boleh untuk penjagaan di komplek Manyar Tegal. Nah, ono anjinge nang ngene ngarep ya boleh. Tapi orang yang ngingu anjing itu kebaikannya pasti berkurang. Wah ya oleh awake dhewe ngene iki ya jembret. Ngolehno pahala durung karuan. Bendino kesedot pahala gara-gara anjing. Oke, tak lanjutkan. Itu tentang level najis mughalladhah ya. Wal mukhaffafah utawi najis mukhaffafah. Iku baulus sobi, kencenge anak kecil. Ukurannya anak kecil itu yang seperti apa? Alladzi lam yata'am ghairal laban, yang belum pernah makan kecuali air susu tok. Nah, dadi lek ana arek cilik misale sampean duwe ponakan, duwe adik cilik sekiranya durung kelebonan makanan apapun kecuali air susu ibu, ASI maksudnya ya, bukan sufor atau susu formula. Kalau formula itu dianggap kemasukan barang lain, ini maksudnya ASI. Susu ini maksudnya ASI. Nah ini maka dianggap level mukhaffafah, najis ringan. Walam yablughil haulaini, dan belum cukup mencapai 2 tahun. Nah ini masuk level mukhaffafah. Duwe adik cilik, duwe ponakan umur durung 2 tahun. Dan selama itu hanya minum air susu ibu. Nah ini mukhaffafah. Ringan sekali. Mukhaffafah. Tapi lebih khusus ini yang laki.
bukan untuk anak perempuan. Kalau anak perempuan beda lagi. Nah, meskipun belum masuk usia 2 tahun, meskipun hanya minum air susu ibu, tapi lek iku arek bayi atau arek cilik iku wedok, ini tidak termasuk kategori mukhafafah. Kok iso ya? Nanti nek misalnya sampean wis berumah tangga duwe arek wedok baru krasa. Memang beda. Kotoran anak kecil perempuan dengan laki-laki itu beda. Aku belajar ngene iki wis suwi. Tapi bener-bener ngeh ya cek lagi iki. Baru-baru ngeh, baru-baru paham kenapa kotoran anak perempuan meskipun belum usia 2 tahun, meskipun masih minum air susu ibu, kok gak dianggap mukhafafah. Nah, kenapa? Nah, itu baru ngeh itu ya lagi kiai. Nek ngerti teori ngene kuwi kebiyen lah. Ini 2 tahun. Wal mutawassithah, dan utawi najis mutawassithah iku sairun najasati, semua najis selain najis mughalladhah dan najis mukhafafah. Ini yang mutawassit, artinya najis sedang. Jadi najis sedang itu kabeh najis pokoknya sak liyane mughalladhah dan mukhafafah. Artinya najis yang bukan dari anjing, bukan dari babi, juga bukan dari anak kecil. Ini kategori najis mutawassithah. Ada pertanyaan? Kalau tidak, nah cara menghilangkannya ini ada lanjutannya. Faslun, ai hadza fasal al-mughalladhah utawi najis mughalladhah. Ya, iku tathuru bisab'i ghusalatin, yaitu cara menghilangkan najis mughalladhah itu dengan cara mengguyur, ya, membersihkan dengan dengan 7 kali siraman, bisab'i ghusalatin, kudu dibasuh paling enggak dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah hilang bendanya. Artinya sampai bendanya itu hilang. Najis kan kelihatan toh, tidak seperti hadas toh. Nah, itu sampai hilang najisnya. Yahdahun nabi turabin, dan salah satu dari ke-7 basuhan itu setidaknya dengan menggunakan debu. Contoh misalnya sarungnya sampean kena teleke asu, terus diguyang karo banyu sampai, jangankan sampai 7 basuhan, sampai 10 kok durung hilang, ya berarti selama itu basuhane harus ditambah. Ngerti maksudnya? 7 kali basuhan ini hitungan minimal, dan catatannya itu najis harus betul-betul hilang. Nah, dan salah satunya dengan menggunakan debu. Dari ke-7 itu, di antara 7 itu harus menggunakan debu. Ya tapi ya ojo ping 7 lah, mosok ping 7 kan titike. Yes itu sampai bisa mengkondisikan sendiri lah, mosok ngumbah sarung kena teleke asu mek diguyang ping 7. Ini hitungan apa namanya? Hitungan apa sih? Minimal hanya. Dan salah satunya dengan menggunakan debu. Lah lek misale apa jenenge, misale wis bersih, atau anggap saja dibasuh dengan 10 kali basuhan, tapi gak nggae debu, nggae soklin, atau pakai sabun yang lain. Apa saiki kan wis canggih, banyak sabun macam-macam. Boleh ndak
Boleh enggak dengan menggantikan debu? Ya kalau menurut saran saya ya ikuti aturan saja. Tetap ikuti aturan saja. Karena ada yang meneliti bahwasanya di dalam kandungan debu itu tidak bisa ditemukan di dalam sabun-sabun yang lain. Masya senajan bleduk, masya senajan debu. Di dalam kandungan debu itu ada zat yang tidak ada di dalam sabun. Secanggih apapun sabun itu. Tolong. Kuasanya Tuhan, kuasanya Tuhan memberikan zat obat di dalam debu. Di dalam debu. Masih sak api-apike sabun, iku gak ono obat sing ono nang gone debu. Faham maksudnya ya? Ada yang mencontohkan seperti ini. Sampai ngerendam pakaian misalnya. Ngerendam pakaian tentunya dikai sabun seminggu, 2 minggu, 1 bulan bahkan. Insya Allah aman. Pakaian, kain, sarung, gombal sing sampean rendem iku insyaallah aman. Ya paling ambune gak enak ngono. Tapi insyaallah aman. Tapi lek sampean ngekum pakaian dikai debu, kei lemah ngono, ditumpuk karo lemah. Coba gawe percobaan. Ya. Banyu kei lemah, ya. Terus sampean kei kain nang kono. Jarno seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Itu nanti di kain akan rusak. Kain itu nanti insya Allah akan rusak. Gampang suwek. Gampang suwek. Kenapa? Karena kain itu sudah terkontaminasi dengan debu, dengan tanah, yang mengakibatkan serat-serat kain itu bisa gampang rusak. Nah itu faktor kena debu. Mungkin itu penelitiannya mungkin itu. Makanya Allah menyarankan supaya dikasih debu. Wal mukhaffafa, utawi najis mukhaffafa itu tathuru birashil ma'i 'alaiha, disucikan atau dibasuh dengan nyiprati banyu. Nah itu cara menghilangkan najis mukhaffafa. Bayi kurang 2 tahun dan tidak makan selain ASI, iku nek misale najis hanya diciprati karo banyu. Sak pira ya kondisional lah. Sekirane kain itu hilang. Misalnya sampean gendong ponakane ta gendong adike kurang 2 tahun, ya gak mangan apa-apa, mek susu tok. Nah, diciprati ae. Apa diguyur banyu tok, sret, peres, hari. Diciprati. Tapi ya kok mosok ya mentolo mek diciprati tok iki. Ya. Kok mentolo. Paham ya? Ma'al ghalab. Kemudian wal mutawassithah, utawi najis mutawassit ya, tangqasimu ala qismaini, itu terbagi menjadi 2 bagian. Nah, ini najis mutawassit ini dibagi lagi, dirinci lagi menjadi 2 bagian. Apa itu? Yang pertama ainiyah, najis mutawassit ainiyah, wa hukmiyah, dan najis mutawassit hukmiyah. Dijelaskan kembali, wal ainiyah, apa itu najis mutawassit ainiyah? Allati laha launun, yaitu najis yang allati laha launun, yaitu
yaitu najis yang terdapat warnanya. Jadi najis mutawasit sebangsa ainiyah iku ono wernone. Maksudnya tandanya, tandane najis mutawasit ainiyah iku ketok wernone. Kena teleke doro. Lah ana wernane ya to? Ireng, mbok coklat, mbok kencing. Warihun lan ana ambune. Nek doro. Plek coba sampean ambu. Oh, ana ambune. Wa ta'mun dan ada rasanya. Nah, kena teleke doro sampean dilat. Kalau lainnya cocok sama aja. Ya enggak apa-apa, dicoba aja. Pokoknya begini, ini ciri-ciri. Anggap saja ini ciri-ciri dari najis mutawasit yang sejenis ainiyah. Itu seperti ini. Ono rasae, ono wernane, ono ambue. Ambune ono, rasane ya ono, terus wernane ya ono. Fala Buddha maka wajib min izalati untuk menghilangkan launiha warihiha wa ta'miha, untuk menghilangkan warna, bau dan rasanya. Tadi lek kepingin mencermati seperti apa sih mutawasit itu. Nah, seperti ini. Pertanyaannya kan begitu. Di dalam penjelasan sebelumnya, yang dimaksud najis mutawasit ialah najis yang selain mughalladhah dan selain khaffafah. Kan begitu toh. Nah, keterangan selanjutnya ini dijelaskan bahwasanya dinamakan mutawasit itu yaitu ketika najis tersebut ada warna, bau dan rasa. Teleke doro. Tentang teleke cicak nanti dulu ya, skip dulu. Nah, ini masuk kategori najis mutawasit ainiyah. Ono ambu, ono rasa, ono wernane. Wal hukmiyah dan sejenis najis mutawasit hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma, yaitu najis mutawasit yang sejenis hukmiyah, yaitu tidak ada warna, bau dan rasanya. Yakfika jar'ul ma'i 'alaiha, yaitu cukup bagi kita untuk menghilangkan dengan cara memberikan air. Bingung ya? Nah, coba saya sederhanakan. Begini. Ketika katoke sampean, anggap saja kena najise pojok katok wis keramik masjid iki anggap ae kena teleke kucing rot. Nah ya najis toh. Ini mutawasit mughalladhah atau mukhaffafah? Mutawasit. Kenapa kok bukan mughalladhah? Iya, karena ini kucing, bukan anjing atau bukan babi. Kenapa kok bukan mukhaffafah? Iya, ini kucing, bukan manusia. Ya kan? Kan gampang kan? Cara meneliti kan begitu. Ini kucing, bukan manusia. Tadi jenisnya mutawasit. Oh, ketok.
ana wujute. Najis kan bukan hadas toh, ana wujute. Ana ambune kan. Nah, gak percaya diambu. Oh sik ana ambune, durung tentu ana rasane ya coba didilat. Coba didilat. Nah, Nek dilap jalan iku piye, Mas? iya sembuh maneh. Berarti kan harus dihilangkan supaya najisnya hilang. Terus sampean joko tisu atau cari kain atau pel-pelan misalkan dipel. Seret. Nah, anggap saja ini hilang ya. Ini area kena najis ini hilang. Nah, tapi apakah ini sudah suci? Nah, belum. Nah, ketika ana wujude iku kategori najis mutawasit ainiyah. Ya. Karena ketok begitu sampean hilangkan terus anggap ae gak ono wis santelke gak ono. Nah, maka menjadi najis mutawasit hukmiyah. Nah, levelnya menjadi najis hukmiyah. Bener barangnya gak ono, tapi bekasnya jek ono. Hukmiyah, secara hukum masih dihukumi najis. Gak percaya, dicoba, diambu. Oh, jek ono ambune. Meskipun barangnya sudah tidak ada. Kurang percaya maneh, coba didilat, dirasakno. Oh, jek ono rasane. Kecut-kecut ya apa misalnya. Nah, cara menghilangkannya piye? Diamkan dulu sampai kering. Nah, jadi memang menghilangkan najis itu ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah menghilangkan najis itu. Jarno dhisik sampai mengering. Kalau sampai sudah mengering baru dipel maneh. Kalau langsung dan memang tidak tahu, ya muga-muga dimakfu. Ya, muga-muga dimakfu. Muga-muga disepuro iku, Mas. Tapi kalau memang sudah tahu, nek iso menghilangkan najis yang model-model seperti ini, itu cari media yang kering. Kertas, tisu, atau sesuatu yang bisa menyerap. Anduk. Ya. Pokoknya cari media yang sekiranya bisa menyerap. Ya, cari media yang sekiranya bisa menyerap itu najis. Atau nggak kanibu. Oh nggak kopiah bisa nyerap. Ya ojo lah. Seret. Nah, kenapa kok diminta yang nyerap? Supaya najisnya ben gak merambat. Maksudnya ku ben gak merambat, ben gak glendeng nang di. Nek sampean pel langsung, wah, bisa sak masjid itu najis kabeh. Paham ya? Iya, kering itu supaya najisnya ku mek nang kono-kono tok. Lek langsung main guyang. Makanya sebetulnya praktek menghilangkan najis untuk petugas kebersihan masjid itu sakjane perlu. Soalnya lek gak ngerti bahaya itu. Oh ono mungkin karena semangat. Ayo kerja bakti. Mungkin karena semangat ono kotoran mental, ono telek kucing cecak. Langsung kalau dipel sekalian kok iya harus dipel terus masih sana diguyang payor roto akhirnya nanti sih saling mikire walah gak lali kok ya dipel dipel iya bener kok dipel tapi najisnya wis nyebar los wis sak masjid. Nanti cara menghilangkannya diusap dengan sesuatu yang sekiranya bisa menyerap. Seret, diusap dhisik. Sampai kering, betul-betul kering atau pakai tisu.
betul-betul kering. Pastikan itu kering. Keramik itu yang ono najise pastikan kering. Lek wis garing, ngerti ya maksudnya ya? Kenapa kok menunggu kering ya? Nah, pertanyaannya terjawab. Kenapa kok nunggu kering? Ya ngene iku mang. Kalau sudah kering baru dipel. Dipel biasa. Dipel biasa semen kan iso mengira-ngira toh. Kira-kira pel sampean pel niku mang ji ambu utawa ilang kan bisa mengira-ngira. Kok atiku kok cik mamang ya wis dipel maneh. Dipel maneh. Tapi lek atine wis yakin wis ilang kok. Oh ya wis berarti suci. Menghilangkan najis mutawasit itu gampang-gampang susah. Katok bareng ya ngono. Diuyui kena uyuh kucing misale. Semen ucek. Najise ilang, teleke wis ilang, wis gak ketok. Tapi belum tentu katok atau sarunge sampean iku mang sudah suci, belum tentu. Karena sampean hanya mencuci, hanya menghilangkan najis ainiyahnya tok. Ngerti ya, paham ya? Hanya menghilangkan ainiyah tok. Kena telek doro, tak kecipratan got misale. Kena got rek wireng. Ambune ya gak enak, ambu banyu got. Diucek. Ainiyahnya hilang, tapi hukmiyahnya belum tentu. Ji ambu lemah. Nah, berarti najisnya jek ono. Nah, harus sampean cuci lagi dengan cara apa? Usahakan air itu mengalir. Jangan sampai mengapung. Nah, tadi menghilangkan najis itu lah iso ojo nang ngene bak. Pancuran. Saya tidak menyuruh sampean bongkar tandon jeding ya. Nambah ikran enggak, saya tidak menyuruh. Tapi usahakan airnya mengalir. Wah, nang ngene jeding gak ono kran ya. Ya wis tak tambah ikran. Enggak, saya enggak menyuruh. Ya piye carane lah. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi memang lek misalnya ono kran itu lebih gampang. Nah, untuk itu agar supaya setelah belajar seperti ini supaya sampai nanti bisa memilah kok kosong ya. Supaya sampai bisa memilah mana itu pakaian yang kotor dengan mana itu pakaian yang apa jenenge terkena najis gitu ya, harus dipilah. Lek umba-umba lek nyuci lek iso dipilah, ojo dicampur. Lek sampean campur lek nyuci dicampur, delek mesin cuci dadi sitok, wah buyar. Sarung-sarung sing suci akhirnya kena najis pisan, kena banyu iku mah. Tapi dipilah. Sing najis dipilah. Mungkin hanya itu dulu ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.